Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Satria Sing Pandawa. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyesuaikan power amplifier dan juga watt speaker ya. Nah, kemarin ceritanya ada yang request di kolom komentar dari Mas Bro Berlian Kesatriani ya. Nah, dia bilang, salam kembali bro, nggak buat video misalnya power amplifier PIVI CS 9000, berapa kekuatan speaker yang tepat atau ideal untuk power amplifier tersebut. Terima kasih, salam maju terus ya YouTube-nya. Nah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya buat Mas Bro Berlian Kesatriani karena sudah mensupport channel saya ya, dan kali ini saya akan membuatkan videonya ya sesuai request dari Mas Bro Berlian Kesatriani ya, yaitu cara menyesuaikan daya power amplifier dan juga daya watt speaker. Nah, di requestnya Mas Bro Berlian Kesatriani sih dia bilang power amplifier PIVI CS 9000 ya. Namun di sini saya nggak punya power PIVI CS 9000 nya, dan jadi saya mengambil contoh dari power amplifier yang saya punya aja ya. Jadi di sini ada power DHD ya. Ini adalah power audio mobil 4 channel DHD dengan tipe 1043. Nah, jadi di sini ada spesifikasi juga ya untuk daya keluarnya ya. Jadi saya ambil contoh saja dari spesifikasi power amplifier yang saya punya ya. Jadi langsung aja ya kita ke caranya ya. Cara kita menyesuaikan daya power amplifier dan juga daya speaker. Nah, jadi di sini tertulis ya untuk power amplifier audio mobil DHD, di sini tertulis power ini mendukung impedansi speaker dari 2 ohm sampai 16 ohm ya. Jadi power amplifier ini bisa kita pasang speaker dari mulai impedansi 2 ohm sampai 16 ohm. Di sini juga tertulis juga daya keluarnya. Di sini tertulis 4 kali 120 watt, kemudian 4 kali 100 watt, 4 kali 80 watt, kemudian 4 kali 70 watt, 4 kali 50 watt, dan 4 kali 35 watt. Nah, jadi di sini ditulis 4 kali 120 watt itu maksudnya di impedansi 2 ohm ya. Di impedansi 2 ohm power ini bisa mengeluarkan daya 120 watt per channel ya. Karena ini 4 channel, maka di sini ditulis 4 kali ya. Jadi power ini bisa mengeluarkan daya 120 watt di impedansi 2 ohm ya per channel. Jadi kalau kita mau menggunakan speakernya, kita harus menyesuaikan daya yang dikeluarkan power amplifier ini ya. Nah, di sini sudah jelas tertulis 120 watt ya, maka kita harus menggunakan speaker dengan daya yang nggak beda jauh dengan daya yang tertulis di kertas ini ya. Misalkan kita bisa menggunakan daya speaker 100 watt ataupun juga speaker dengan daya 120 watt, itu lebih ideal ya. Kalaupun lebih sedikit pun itu juga nggak masalah ya, nggak masalah. Kalau untuk lebih, misalkan di sini tertulis 120 watt, kita menggunakan speaker 130 watt, itu juga nggak terlalu jadi masalah ya. Yang penting selisihnya itu nggak terlalu banyak. Nah, kemudian di sini juga tertulis 4 kali 100 watt. Ini kalau kita main di impedansi 4 ohm ya. Nah, pertanyaannya, berapa daya watt ideal speaker yang harus kita gunakan? Ya, kita juga harus menyesuaikan dengan daya power amplifier ya. Di sini kan tertulis 4 kali 100 watt. Kalau misalkan kita menggunakan power amplifier ini di impedansi 4 ohm, menggunakan speaker dengan daya 200 watt di setiap channel, kita pasang speaker berdaya 200 watt di setiap channel di power amplifier ini, maka efeknya power ini akan bisa dibilang ngos-ngosan ya, atau kewalahan untuk mengangkat speaker yang kita gunakan. Jadi idealnya yang kita harus menggunakan daya 100 watt juga ya untuk speakernya ya. Nah, inilah gunanya pabrikan pasti mencantumkan spesifikasi untuk produk-produk mereka ya, karena yaitu kita juga harus menyesuaikan juga antara daya power amplifier dan juga watt speaker. Nah, di sini juga tertulis 80 watt kalau kita main di 6 ohm ya. Ya, kita juga harus menggunakan speaker dengan daya 80 watt per channel ya. Kalau kita menggunakan mode BTL, kita bisa menggunakan speaker dengan daya 160 watt ya. Misalkan kalau kita mau menggunakan power ini dengan
mode BTL ya, karena power ini mendukung mode BTL atau penggabungan antara dua channel jadi satu ya. Di sini juga ada terus lagi 70 watt kali 4 kalau kita main di impedansi 8 ohm. Ini juga kita juga harus ya sama kayak yang sebelum-sebelumnya, kita juga harus menyesuaikan daya speakernya juga ya. Kita juga harus menggunakan daya 70 watt juga ya untuk speakernya ya di setiap channel. Kalau kita menggunakan mode BTL, kita bisa menggunakan daya, bisa menggunakan speaker dengan daya 150 watt ya. Karena kita main mode BTL itu nggak masalah. Nah di sini terus juga 50 watt kali 4 di 10 ohm ya, 10 AM ini bisa mengeluarkan 50 watt. Kita juga harus menggunakan speaker dengan daya 50 watt juga ya. Di sini juga terus lagi 35 watt kali 4. Ini kalau kita main di 16 ohm. Kita juga harus menggunakan daya speaker juga maksimal 35 watt atau lebih sedikit juga nggak terlalu masalah ya, asal lebihnya itu nggak terlalu banyak. Oke, jadi itu ya penjelasannya ya, bagaimana cara menyesuaikan daya watt power amplifier dan juga watt speaker yang tepat dan idealnya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Mas Bro Berlian Kesatriani, dan mungkin juga bisa menambah pengetahuan juga buat kalian ya. Kita belajar sama-sama ya, saya juga masih pemula di sini, dan bagi kalian yang sudah lebih tahu, kalian bisa koreksi aja apa yang saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.